Oh ya, jangan lupa screenshot ya buat itu ada bukti kehadiran. Jangan lupa screenshotnya. Baik, Mas Ikrom, mohon maaf tadi sebelumnya saya memotong. Nah, mungkin sekarang bisa dilanjut dengan Mas Ikromnya untuk menyampaikan materi, yaitu tentang pentingnya berorganisasi. Mungkin dari Mas Ikrom bisa sedikit memberi pengalaman gitu untuk atau sedikit memberi apa ya tentang pengalamannya dalam berorganisasi gitu. Mungkin dari Mas Ikrom bisa langsung dilanjutkan. Terima kasih Mas Ikrom. Ya, karena ini saya tanya kompetensi kedengeran ya. Nah, masih nggak kedengeran. Itu Mas agak 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 gitu, agak nyendat-nyendat. Dengar Oh, ya, putus-putus. ya, ya ini dulu saya ada di desa ya, kondisi yang saya hadapi saat ini. Jadi nggak terlalu bagus. Ya, mungkin nanti seadanya. Saya nggak lama-lama, saya mungkin kasih tahu terkait pengalaman saya sedikit dan saya langsung kasih kita tanya jawab tugas. Nah, teman-teman nanti bisa tanya sampai waktunya selesai. Oke, siap-siap, Pak. Ya ini saya mulai aja untuk terkait organisasi. Sebenarnya teman-teman itu ada dua model mahasiswa di dalam suatu kampus, di mana namanya mahasiswa yang organisatoris dan juga mahasiswa yang uh, tidak organisatoris. Perbedaannya hanya masih putus-putus. Mohon maaf, Mas Ikrom. Ini Ya, suaranya sedikit kurang jelas dan putus-putus. Mungkin mikrofonnya dari Mas Ikrom bisa dideketin ke sumber suara gitu. Mohon oh maaf iya, sebelumnya, Mas. iya. Ya, terima kasih, Mas. Saya langsung loncat nih berhubung karena sinyalnya jelek, saya jadi agak-agak grogi ketemu sama teman-teman angkatan. Kan suaranya masih kedengeran? Apa masih putus-putus? Ya, alhamdulillah sudah lumayan jelas, Mas, untuk suaranya. Ah, saya mulai dengan perkenalan dulu ya. Katanya kata kenal kata saya. Berhubung saya GoFood baru, jadi saya gak kenalan. Perkenalkan, nama saya Ikro. Saya angkatan 2016. Kebetulan saya sekarang sedang menjalani masa skripsi, jadi jarang ada di kampus. Kebetulan juga saya ini dulunya adalah perintis uh, di, di pembentukan HMM. Sekarang jadi HMM sekarang ini. Saya punya nama panggilan di teman-teman, nama saya biasa dipanggil Mas Wan. Tapi nama itu udah lama hilang karena saya jarang di kampus gitu. Kemudian apalagi ya? Saya tinggal di desa Tanah Antasar, Tanah Merah Lao, di Bangkalan. Umur nggak perlu, ya mungkin itu aja. Nah, kita lanjut ke pembahasannya terkait masalah organisasi. Organisasi itu banyak macamnya. Ada namanya organisasi ekstra, ada organisasi intra. Nanti teman-teman bakalan tahu ketika teman-teman ada di dalam kampus. Tapi saya bakalan ngasih tahu, menurut saya berorganisasi itu asik. Karena nanti kita banyak dapat pengalaman-pengalaman dari mengikuti organisasi yang ada di dalam kampus maupun di luar kampus. Banyak pengalaman, banyak teman, dan banyak relasi-relasi yang akan nantinya bisa menguntungkan untuk kita menghadapi dunia yang sebenarnya. Dari kita berorganisasi sebenarnya
kita itu harus berani merugi. Kenapa kok harus berani merugi? Karena memang jika kita berorganisasi, kita akan mengeluarkan banyak tenaga, biaya, dan juga ISA untuk tetap berorganisasi dan juga sambil belajar. Tapi banyak juga teman-teman yang terlena kadang ketika dia asik berorganisasi, mereka nggak fokus di kuliah. Tapi itu semua kembali ke masing-masing. Ketika teman-teman memilih berorganisasi, berarti harus siap mengambil posisi dulu. Banyak waktu di mana kita harus fokus. Sebenarnya untuk menjelaskan organisasi ini kalau kita bicarakan secara daring ini kurang efektif. Karena nanti banyak timbul pertanyaan-pertanyaan. Gimana? Suaranya masih didengarkan? Mungkin itu Kak, untuk dekatnya mikrofon gitu. Mungkin itu sih yang mungkin Kak Ikrom itu semakin ke bawah gitu. Nanti suaranya kan agak lebih berkurang gitu. Apalagi kan sinyalnya kurang baik juga gitu. Mungkin itu sih Mas. Jadi Mengingat. ya ya. Ini gimana saya lanjut? Masih dengeran? Iya nggak apa-apa Mas, silakan dilanjut. Ya. Ya tadi kembali lagi di awal organisasi itu ada dua model mahasiswa yang dimana mereka itu adalah anak-anak organisatoris dan juga bukan organisatoris. Anak-anak yang bukan organisatoris itu saya berikan contoh seperti bahasa saya yang sudah maklum ada di dunia permahasiswaan. Itu namanya ada mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu itu ya sama seperti namanya. Ya. Dan menurut saya teman-teman yang seperti itu rugi. Karena teman-teman bakalan kurang pengalaman. Banyak yang harusnya teman-teman dapat pengalaman baru, teman-teman kan untuk kuliah belajar di rumah dan kemudian istirahat. Tapi bagaimana kalau teman-teman jadi mahasiswa yang organisatoris, teman-teman bakalan meluangkan waktu jadi menemui hal baru, hal-hal baru yang dimana kita nggak dapat di SMA, SMP atau SD, kita dapatkan di dunia perkuliahan ini. Istilahnya seperti kita belajar bagaimana caranya kita menjadi orang, tapi belum kita melangkah ke dunia sebenarnya. Karena kuliah ini merupakan titik awal menurut saya. Bagaimana kita mengumpulkan koneksi-koneksi yang ada di saat kita kuliah, kita mengumpulkan jaringan-jaringan yang ada, sehingga kita nanti bisa melangkah lebih pasti dan juga lebih meyakinkan di mana kita tidak ragu untuk melangkah karena kita sudah punya bekal dari organisasi. Nah, terkait organisasi ini penting adanya teman-teman seperti itu rekan tingkat. Rekan tingkat ini dalam bahasa perkuliahan mungkin senior bahasanya, karena senior itu adalah orang yang pertama kali ada di dunia pekerjaan sebelum kita. Setelah saya ini angkatan 2020 sama sekitar 20 kampus dan bidang begitu kita mengikuti angkatan kita itu adalah orang yang sudah menjalani perkuliahan sebelum yang angkatan 2020. Nah, mungkin dari teman-teman angkatan kita dari angkatan 2019, 18, 16 itu ada yang mengikuti organisasi, ada yang mengikuti ada yang mengikuti bidang Mohon maaf Mas, mikrofonnya bisa didekatkan lagi. oh ya Suaranya pelan. ya maaf. Jadi teman-teman itu ketika ingin menjadi bagian dari sebuah organisasi, penting adanya sebuah senior atau adanya leader atau adanya
pendamping, di mana di dalam kampus itu ada yang namanya kakak tingkat, yang biasa disapa dengan senior. Nantinya akan bersambungan dengan senioritas. Tingkat senioritas itu. Kalau kita berorganisasi, kalau tidak ada pendamping, kita akan menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. Jadi kita hanya sekedar datang, mendengarkan, kemudian pulang. Tapi kalau kita ada senior, kita akan dijelaskan bagaimana cara kita menghadapi teman-teman yang berbeda pendapat di dalam kelompok. Nah, peran senior di dalam organisasi penting, karena nanti kan teman-teman akan diharapkan hal yang sekiranya teman-teman harus siapkan sudah disiapkan oleh teman-teman lebih detail terkait permasalahan yang ada di dalam organisasi. Contoh kita berikan contoh seperti saat ini kan sedang menjalani ospek Piston 5 ya Mas ya. Iya, siap-siap. Iya, betul sekali, Mas. Nah, Mas, ini terkait mohon maaf Mas ya. Ya, terkait apa ya? Terkait senioritas nih Mas ya. Di dalam teknik seni ini kan ini apa? Materi utamanya kan tentang pentingnya berorganisasi gitu kan. Nah, tadi Mas Ikram sudah sempat menyinggung tentang senioritas. Nah, apa sih Mas ya? Seberapa pentingkah gitu senioritas itu di teknik mesin gitu? Di yang berdampingan dengan apa ya? Pentingnya yang sangat berdampingan dengan pentingnya berorganisasi. Gitu. Mungkin bisa lebih jelaskan sama Mas Ikramnya. Terima kasih, Mas. Ini akan saya berikan contoh terkait Piston 5 ini. Seperti halnya teman-teman maba 2020 ini, angkatan 2020 menjadi peserta 5 ini. Kemudian di dalam Piston ini ada kepanitiaan. Mungkin nanti kepanitiaannya itu dari angkatan 2019 dan angkatan 2019. Itu kan berada di ruang lingkup yang sama, yaitu TKS. Nah, apa kesinambungannya dengan senioritas ini? Kalau semisal teman-teman dari 2019 tanpa senior untuk menjalankan suatu kegiatan semacam Piston ini bisa tetapi akan sulit. Peluang menghadapi kegagalan ada di hal-hal yang tidak terduga di dalam suatu kegiatan itu pasti ada. Dengan adanya senior ini, teman-teman nanti bakalan bisa mempersiapkan bagaimana cara menanggulangi hal-hal. Nah, sedangkan tadi pertanyaannya Mas Bastian, senioritas itu apa sih senioritas itu? Nah, senioritas itu konotasinya kalau saya lihat untuk saya lihat di TV, di media sosial, dan yang saya alami, senioritas itu konotasinya lebih negatif. Teman-teman ketika saya tanya senioritas itu apa sih, mereka akan jawab senioritas itu perpeloncoan. Kok bisa perpeloncoan dalam hati saya? Kenapa kok seperti itu? Berarti ada yang salah sebetulnya di dalam apa pengertian senioritas ini bagi seniornya dan juga bagi adik tingkatnya. Senioritas itu merupakan keadaan lebih tinggi dalam pangkat atau pengalaman maupun dalam segi usia. Karena teman-teman di dalam kampus ini ada yang namanya kakak tingkat, seakan-akan teman-teman kakak tingkat itu karena sudah senior, karena sudah lebih pangkatnya, lebih tinggi meternya, dan juga merasa pengalamannya lebih banyak, seakan-akan mereka itu lebih menekan adik-adik tingkatnya. Dalam konotasi mungkin itu lebih ke hal-hal yang memuaskan diri sendiri secara pihak seperti itu. Nah, menurut saya itu adalah hal yang salah. Karena senioritas bagi saya pada dasarnya memang suatu budaya untuk mendidik dengan cara menekan. Kenapa kok harus ada tekanan? Karena memang teman-teman angkatan 2020 ini adalah wadah di mana masih berada
masih belum terlalu berisi. Data itu adalah gelas. Teman-teman Maba 2020 ini sebenarnya adalah wadah gelas kosong. Sehingga kalau misalnya kita isi dengan apapun, mereka akan ikut. Saya kurang lebihnya seperti itu. Karena masih belum mengerti, masih kuliah itu. Masih lebih-lebih kalau memang sudah mengerti dari SMA itu lebih baik. Karena bisa membedakan yang namanya senioritas ataupun bukan senioritas, yang namanya senioritas yang menekan hanya untuk mempunyai namanya senioritas yang benar-benar mengayomi teman-teman untuk kebaikannya. Ya, saya itu mungkin saya akan lanjut ke sesi tanya jawab aja, karena memang kalau untuk menjelaskan terkait organisasi itu sangat panjang. Baik, terima kasih Mas ya. Ini sebelum masuk ke sesi tanya jawab ini Mas ya, saya mungkin sedikit menyampaikan ke teman-teman. Nah, tadi yang disampaikan Mas Ikrom tentang pentingnya berorganisasi. Mohon maaf. Nah, tadi saya ulangi. Nah, untuk tadi yang disampaikan sama Mas Ikrom, mungkin dari teman-teman yang kurang jelas suara dari Mas Ikrom, mungkin intinya senioritas itu menurut Mas Ikrom seperti budaya. Nah, budaya seperti kebudayaan dari setiap kelompok. Maksudnya untuk kalau ibaratkan dicontohkan tadi dari Maba 2020 ini seperti gelas kosong. Jadi intinya untuk kedepannya kan dari Maba 2020 ini kan generasi terus dari pemuda teknik mesin gitu, terutama di Universitas Trunojoyo Madura. Jadi fungsi senioritas ini nanti membimbing atau mengarahkan adik-adik sekalian nantinya untuk menjadi penerus kami di Prodi Teknik Mesin ini. Jadi gitu. Jadi intinya senioritas itu sangat penting bukannya sangat penting sih, memang penting di kalangan kita maupun di organisasi gitu. Berarti jadi ya silakan Mas, silakan. Jadi saya tidak salah arti terkait senioritas itu sebenarnya penting nggak penting. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya? Senior harus tahu diri, dan juga adik tingkatnya juga harus tahu diri. Ketika seorang senior itu bisa memberikan kesan yang sangat yang sangat bijak, yang sangat senior, bukan terkait masa senior itu akan kemana-mana, itu saya hal yang salah. Senior ini sebenarnya bagi teman-teman dari mesin, terutama dari mesin, tidak ada kata-kata lembut. Bukan berarti saya mengajarkan kalian harus keras. Senior itu ada untuk membimbing teman-teman. Kadang-kadang senior itu galak. Tapi galaknya senior itu sebenarnya untuk kebaikan teman-teman. Dan teman-teman senior itu nggak merasa jadi senior. Harusnya seperti itu. Jangan seakan-akan bahwa teman ini karena sudah jadi orang mereka menang-menang. Tapi senior itu akan menjadi senior ketika diakui. Nah, sebenarnya pengakuan itu yang dicari senior, tapi kebanyakan senior itu malah salah. Mereka hanya menekan satu sisi untuk memuaskan dirinya sendiri gitu. Kadang jadi ajang yang orang buat orang saya senior, saya harus berlihat hebat gitu. Jadi teman-teman ketika kita ada saya orang senior memberi contoh edukasi ke teman-teman itu sudah merupakan bagi saya. Karena saya sudah memberikan saya tahu ke teman-teman bisa bisa menjalankan itu seterusnya. Dan senior juga bukan berarti kita senior ingin diakui gitu. Ketika saya ini menghargai kalian sebagai adik saya, kalian akan menghargai saya. Saya berprinsip seperti itu. Ketika saya lebih dekat ke kalian, saya yakin kalian akan lebih segan pada saya. Ketika saya sopan terhadap kalian, saya yakin kalian akan lebih sopan. Itu adalah senioritas yang menurut saya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas untuk tambahannya. Nah, mungkin sedikit kembali ke topik pembahasan awal, pentingnya berorganisasi Mas ya.
berarti ini sangat sangat erat hubungannya dengan tadi yang disampaikan sama Mas Ikromnya tentang pendapat Mas Ikrom tentang senioritas gitu. Mas, nah tadi saya sempat ada sedikit pertanyaan buat Mas Ikrom. Bukan pertanyaan sih, lebih tepatnya pengen tahu gitu pengalaman Mas Ikrom tentang berorganisasi. Nah, ini kan pastinya dari teman-teman nanti kan ini masih kan online gitu. Nah, ini mungkin ada tips dari Mas Ikrom tentang gimana sih Mas caranya mengatur waktu buat organisasi atau untuk dan yang bersandingan dengan perkuliahan, dan pastinya ini kan dilaksanakan secara online kan. Nah, nanti pastinya ke belakang tuh bakal kegiatannya tuh kayak full gitu di rumah dan tidak bisa berkontak bertatap muka secara langsung gitu. Jadi pasti dari teman-teman maba 20 nanti kayak bakal ada banyak banyak problem, banyak masalah gitu. Soalnya mereka kan tidak secara langsung gitu berkecimpung di dalamnya, terutama di organisasi gitu. Dan perkuliahan pun juga dilaksanakan secara daring. Mungkin dari Mas Ikram ada tips atau saran bagi teman-teman gimana cara membagi waktu dan yang mungkin yang berkaitan dengan antara UKM dengan perkuliahan gitu. Itu sih Mas. Terutama berorganisasi gitu Mas, ke UKM, maaf. Terutama berorganisasi dengan perkuliahan gitu. Mungkin dari Mas Ikram bisa memberikan sedikit tips gitu. Silakan Mas. Nah, kemudian terkait perkuliahan ini saya ya kawan-kawan kita masa ini kita harus gimana sih kita nih kayak contoh sekarang dari ini kan sebenarnya kita masih ada kendala masih ada kendala internet, masih ada seperti ya yang mungkin banyak yang tidak bisa dilakukan. Dan maksud aktif yang saya bilang itu adalah kita ini harus cari informasi itu, kita harus terus sehingga kita nggak mudah mau itu maupun di dalam organisasi nanti ketika kalian sudah menjadi ataupun ketika kuliah itu sama-sama penting. Karena menurut saya walaupun kita daring kita aktif, beberapa persen yang masuk ke dalam pikiran kita, apa yang masuk dalam pikiran hari ini, 10%. Mungkin ini hanya 5%. Dan kurangnya karena kurangnya itu kita harus yakin, kita ingin mencari tahu ada apa saja itu dalam kampus ternyata ada organisasi seperti HMM, itu ada lagi ada banyak, ada yang menjadi ketua, ada yang menjadi wakil, ada yang gimana sih cara kita ikut serta itu cari tahu informasi kita tulis orang dan itu ketika kita tanya nanti akan diberikan apa yang mereka tahu, maka mereka akan memberikan saran kalau mereka bisa organisasi. Baik, terima kasih Mas Ikrom atas penjelasannya. Nah, mungkin untuk selanjutnya setelah apa yang disampaikan oleh Mas Ikrom bisa langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Dari maba-maba 2020 ini mungkin barangkali ada yang ganjal masalah pentingnya berorganisasi, terutama kan di akhir-akhir ini, di waktu akhir-akhir ini
kan banyak tuh parade-parade UKM. Nah, barangkali masih bingung tentang organisasi, terutama di UKM di fakultas nih. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditulis langsung di kolom komentar. Tentunya dengan format nama dan pertanyaan. Silakan dari adik-adik yang mau bertanya. Jangan malu-malu, jangan sungkan. Apalagi ini sangat penting ya di dalam organisasi. Soalnya di dalam pengalaman di dalam organisasi itu apa ya, nggak bakal kita dapatkan gitu di perkuliahan. Yuk, adik-adik silakan yang mau bertanya. masih berkesan menurut dalam sok-sokan. Gimana, Mas? Masih ada maaf. Oh iya. Ada yang menanya juga, Bang. Ya, silakan. Nah, ini ada pertanyaan, Kak. Ini dari Alifuddin Septiantoro Ma'ruf. Nah, izin bertanya, Kak. Tadi nggak kedengaran. Apa sih yang dimaksud senioritas gitu? Maksudnya mungkin intinya, Kak. Maksudnya tadi kan dari pas Mas Ikram menjelaskan barangkali terkendala dengan sinyal. Mungkin bisa sedikit dijelaskan lagi mengenai senioritas. Mungkin intinya gitu. Bisa disampaikan ke Saudara Maulana, bukan, Alifuddin Septiantoro Ma'ruf. Nah, Silakan, Mas. keadaan lebih tinggi dalam manfaat, pengalaman maupun usia. Inti daripada senioritas ini. Jadi keadaan di mana lebih tinggi dalam pangkat. Contoh saya lebih banyak dan pengalamannya. Contoh saya sudah mengikuti pertunjukan berbagai macam pertunjukan dan masih baru masih mau ke usia. Mungkin kadang Mas, mohon maaf. ya, Suaranya kurang jelas. kurang jelas. Bisa didekatkan. Nah, mungkin seperti itu, Mas. Terima kasih, Mas. Ya. Maaf sebelumnya. Ya, jadi saya ulang. Jadi senioritas itu merupakan keadaan lebih dalam pangkat, pengalaman maupun usia. Kalau contohnya, misalnya saya ada di tingkat mahasiswa di tingkat sembilan, saya di tingkat satu dan kemudian pengalamannya mungkin saya sudah menjalani mata kuliah berbagai macam hal dan usia ini sebenarnya relatif. Kita walaupun nggak tua, kita itu bisa menganggap satu orang senior karena pengalamannya. Tapi bagi saya senioritas itu adalah tempat di mana saya sebagai senior menggunakan apa yang saya berikan, mana itu lagi itu masih baik teman-teman lakukan, maupun itu terkait di dalam pendidikan, organisasi ataupun sharing terkait masalah pribadi juga. Ya, lanjut. Nah, mungkin seperti itu ya. Siapa tadi? Alifuddin Septiantoro Ma'ruf. Ya, mungkin ini ada lagi, Mas. Assalamualaikum, Kak. Izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana Nahnu
Ansyarullah dari Prodi Teknik Mesin 2020, kelompok 3 shaping. Saya mau tanya, apa tips kakak agar organisasi itu menjadi bermanfaat, Kak? Terima kasih, Kak. Nah, ini nih, Mas, mungkin yang sedikit ditanyakan, tapi mengena ke intinya gitu. Gimana sih cara agar organisasi yang kita ikutin itu bisa bermanfaat bagi kita gitu? Mungkin Mas Ya, saya Ikram bisa jawab ya. menanggapi. Pasti pertanyaannya Mas Maulana. Mungkin untuk tipsnya, bagaimana caranya supaya kegiatan organisasi ini bermanfaat bagi kita dan teman-teman semuanya, adalah dengan benar-benar melakukannya. Kalau kita cuma berorganisasi tapi cuma ada sedikit nama, ya kita nggak akan bisa bermanfaat untuk kita maupun orang lain. Tapi kalau kita berorganisasi dengan cara melakukan dengan sebenar-benarnya, walaupun itu kita hanya sebagai anggota, tapi kita melakukan sebenar-benarnya, itu akan bermanfaat bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri mendapat lebih dengan melakukan sebenar-benar. Oke, mungkin seperti itu tanggapan dari Mas Ikram mengenai pertanyaan dari Mas Maulana Nahnu Ansyarullah. Nah, mungkin lanjut lagi, Kak. Ini ada dari Muhammad Alfi Firmansyah. Assalamualaikum, Kak. Saya Muhammad Alfi Firmansyah dari kelompok 3 Shaping. Saya mau bertanya, organisasi atau UKM apa sih yang menurut Kakak recommended untuk bisa diikuti mahasiswa teknik mesin? Nah, ini nih, Mas. Ini kan di fakultas terutama kan banyak UKM nih. Terus terutama di Prodi Teknik Mesin sendiri ada himpunan. Nah, mungkin Mas Ikram bisa merekomendasikan atau punya saran bagi teman-teman atau menjawab pertanyaan dari D. Muhammad Alfi Firmansyah. Ya, terima kasih. Jadi saran terkait tanya tadi, mungkin saya akan menyarankan untuk berproses di dalam IMF tapi tidak menutup kemungkinan saya membatasi kalian gitu. Tetap kalian apa bidang apa yang kalian suka, contoh kalian suka bidang bahasa, bidang olahraga, mungkin kalau di bahasa kalian bisa ikut UKM yang berbasis bahasa Inggris seperti kalau kalian suka olahraga mungkin bisa ke praktek. Jadi sesuai dengan minat teman-teman sendiri. Tapi bagi saya untuk sarannya saya ingin teman-teman berproses, semuanya berproses. Kalau tidak semuanya, kalau nggak bisa ya cari tempat lain yang bisa berproses juga. Karena banyak organisasi-organisasi di dalam internal kampus, seperti contohnya tadi UKM, masih ada BEM dan lain sebagainya. Tapi saya inginnya teman-teman berproses walaupun hanya menjadi anggota di dalam IMF. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, ini mungkin saya, mohon maaf Mas Ikram sedikit menambahkan buat teman-teman, buat adik-adik maba 2020 ini. Nah, untuk masalah rekomendasi organisasi organisasi apa sih yang cocok buat terutama yang di prodi teknik mesin gitu. Nah, untuk masalah organisasi apa yang cocok, nah itu sebenarnya tergantung dengan apa ya, kemampuan atau kelebihan lah dari teman-teman. Bukan hanya kelebihan sih, barangkali dari teman-teman. Ada yang minat, maksudnya apalagi kalau sudah ada basic atau pengalaman, nah mungkin bisa dikembangkan di organisasi tersebut. Nah, tadi lanjutan dari Mas Ikrom mengenai himpunan, nah, kita kan di sini dari Prodi Teknik Mesin kan ada sebuah wadah organisasi nih, terutama di himpunan Teknik Mesin yang sekarang sedang bertugas nih, terutama saya juga di sini. Nah, mungkin seperti itu untuk masalah rekomendasi, tergantung dengan pribadinya masing-masing sebenarnya. Ya, mungkin terima kasih Mas jawabannya. Nah, mungkin ini ada lagi dari Muhammad Irkam Romadoni. Assalamualaikum Kak, perkenalkan nama saya Muhammad Irkam Romadoni dari kelompok welding.
Mohon izin bertanya, manfaat berorganisasi untuk diri kita itu seperti apa sih, Kak? Ya, mungkin dari Mas Ikram bisa menanggapi. Ya, saya langsung menjawab. Terima kasih pertanyaannya Mas Ikram. Ramadan. Manfaat organisasi bagi kita. Kita ya Mas. Iya, Mas, Manfaat bagi organisasi kita. bagi kita adalah tadi sudah sedikit saya singgung, untuknya jaringan. Jaringan apa? Jaringan networking. Mana ketika kita ada di dunia yang di luar perkuliahan, kita memiliki jaringan pertemanan, jaringan usaha, jaringan apapun itu tergantung dari teman-teman ikut organisasi itu. Organisasi apa saja yang teman-teman lakukan? Mungkin nanti bidang perpolitikan, bidang perdagangan, bidang olahragaan itu merupakan jaringan. Dimana ketika kita membutuhkan jaringan itu, kita nggak akan susah. Dan bahasa mudahnya mungkin kita memiliki orang dalam di masa depan. Itu pertama. Yang kedua kita bertambahnya wawasan. Bertambahnya wawasan bagi kita di dalam organisasi apa yang diikuti. Di situ ada keilmuan yang jarang kita dapatkan di kehidupan nyata. Dan itu bisa bermanfaat bagi kehidupan nyata kita. Karena memang kenyataannya seperti itu. Seperti kalau kita berorganisasi ada yang namanya ada yang namanya bekerja sama. Ya banyak hal-hal yang berguna di kehidupan nyata dunia terlebih lagi. Baik, terima kasih sekali lagi ya, Mas Ikram. Nah, mungkin jadi intinya manfaat bagi kita berorganisasi itu sangat banyak sekali ya, Kak ya, terutama bagi kita mahasiswa yang aktif suka, apalagi yang suka berorganisasi gitu. Jadi pastinya banyak pengalaman-pengalaman yang bakal kita dapat mungkin dari masa sekarang sampai ke masa depan mungkin masih banyak manfaatnya, terasa manfaatnya gitu, Kak ya. Ya, oke, baik. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir yang akan saya bacakan. Ini dari Yusuf Apriko Tricahyo Putra. Pak, izin bertanya, saya Yusuf Apriko Tricahyo Putra dari kelompok drilling. Kalau seumpama kita ikut organisasi waktu semester pertama, setelah itu saat semester kedua kita mengajukan keluar dari organisasi tersebut. Apakah itu akan mempengaruhi akreditasi organisasi tersebut? Terima kasih, Kak. Jadi intinya mungkin gini, Kak. Nah, di semester pertama kita mungkin di semester pertama kita masuk ke organisasi gitu. Terus di semester kedua kita mengajukan keluar dari organisasi tersebut. Mungkin dari Mas Ikrom bisa sedikit menanggapi gitu. Itu gimana, Kak? Gitu. Ya, dari pertanyaan Mas ya, terkait masalah ketika kita ikut organisasi di semester pertama kemudian kita mengajukan untuk berhenti dari organisasi tersebut, apakah mempengaruhi akreditasi daripada HMM-nya? Oh ya, oke. Kalau terkait akreditasi di dalam saya rasa itu tidak berpengaruh karena memang terkait akreditasi itu kan ada di kampus dan juga fakultas kemudian prodi. Ketika HM itu sudah masuk prodi. Nah, kalau terkait akreditasi, teman-teman HM itu juga membantu akreditasi tapi untuk prodi bukan untuk HM. Jadi untuk teman-teman walaupun bukan anak organisasi pun kalau misalnya kita sudah akreditasi ulang kita ikut turut serta membantu karena itu uh, memang kebanyakan tunjukkan daripada dosen tapi dosen juga biasa menunjuk teman-teman HMM tapi walaupun bukan HMM tetap bisa membantu untuk
akreditasi prodi. Tapi untuk AMM-nya itu mungkin ikut prodi. Karena saya baru menemui akreditasi saat ini AMM-nya untuk organisasi. Ya, mungkin itu. Baik, terima kasih Mas Ikrom. Nah, mungkin saya sedikit menambahkan. Nah, sepengetahuan saya ya, di dalam berorganisasi ini terutama di lingkup Universitas Trunojoyo, terutama di prodi dari HMM maupun di fakultas atau dari UKM, nah, itu biasanya untuk organisasi itu masa berlakunya itu setiap periode. Nah, kalau di setiap periode itu kurang lebih selama 2 semester. Nah, itu nanti di semester berikutnya tuh ada pendaftaran lagi gitu. Jadi dari teman-teman kalau berorganisasi itu dalam satu periode itu minimal 2 semester, kurang lebih 2 semester. Nah, untuk selanjutnya nanti untuk lanjut atau pindah organisasi atau pengen organisasi yang lain, mungkin nanti tergantung dari adik-adik sendiri inginnya bergabung di dalam organisasi yang seperti apa. Mungkin seperti itu. Saya boleh menambahkan sebelum itu. Ya, silakan Mas, silakan. Jadi terlalu diambil hati kalau dapat tahu, dapat menjadikan hanya segala itu. Ketika nanti teman-teman kuliah, karena saya sudah melewati itu. Insya Allah ini kan teman-teman hal yang tidak baik atau hal yang membuat lagi teman-teman masih ada pertanyaan masalah organisasi dan solidaritas, monggo saya membuka waktu saya, silakan chat saya, boleh, telepon boleh, SMS boleh. Ya mungkin nanti bisa diminta kalau misalnya memang benar-benar perlu dan dirasa perlu bimbingan terkait organisasi dan solidaritas, silakan diminta nomor telepon saya ke teman-teman AMM yang sekarang. Ya. Ini boleh saya langsung dulu saya. Iya Mas, mungkin bisa langsung diakhiri. Soalnya ini berhubung waktunya sudah waktunya. Ya, silakan Mas. Saya akhiri. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun pertanyaan yang masih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Nah, baik. Terima kasih buat Mas Ikrom yang sudah menyempatkan waktunya buat mengisi materi di pagi hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Mas Ikrom bermanfaat bagi kita semua. Nah, jadi dari adik-adik Maba 2020 yang masih ada pertanyaan yang belum tersampaikan atau masih belum terpikir dengan pertanyaan apa sih yang mau disampaikan ke Mas Ikrom tentang pentingnya berorganisasi gitu. Dan nanti mungkin bisa disampaikan ke LO, nanti barangkali beliaunya Mas Ikromnya ada waktu untuk menjawab, mungkin nanti bakal dibuatkan jawaban untuk pertanyaan yang ingin disampaikan gitu dari ada di Maba 2020 gitu. Nah, mungkin untuk mengakhiri ini saya selaku moderator mohon maafnya yang sebesar-besarnya apa kalau ada salah kata maupun tutur kata yang kurang berkenan di hati adik-adik Maba 2020. Nah, mungkin setelah ini akan saya kembalikan lagi ke MC. Mohon maaf untuk Mas Ikrom apabila ada keperluan lain, saya persilahkan untuk bisa meninggalkan room. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Ikrom atas waktunya. Nah, baik. Biar tidak lama-lama lagi, ya tutup ya.
semangat bagi Ada di Maba 2020, terus ikutin kegiatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Zakia selaku MC. Baik, terima kasih kepada Mas Septian selaku moderator dan terima kasih kepada Mas Ikrom atas segala ilmunya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Setelah ini kita ada sharing-sharing dengan komisioner lagi. Untuk saya serahkan kepada moderator. Kalau sudah tempat dipersilakan. Cek 1 2 3 cek tes cek 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 1 2 3. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita. Saya Sinta Rahmawati dari angkatan 19 dan ini sama saya. Seperti kemarin ya, nama saya agak berubah, Vicky Minat Wahyu dari angkatan 19. Nah, di sini kita akan ngapain lagi, Kak? Kan kalau peran mahasiswa itu ada dua yang penting kan ya. Iya. Organisasi tadi udah dibahas oleh sama Kak Ikromnya. Terus sekarang yang paling penting ini satu lagi ini. Perkuliahan. Iya, betul. Terus kali ini kita kedatangan narasumber dari salah satu angkatan 2017. Beliau ini juga merupakan wakil ketua umum Himpunan Mahasiswa Mesin tahun 2018-2019. Ya, betul. Langsung saja ya kita mulai. Ya, langsung saja. Kita panggil ini dia pemateri kita, Muhammad Yusuf. Tepuk tangan. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Mungkin angkatan 2020 belum ada yang tahu. Ya. Nah, untuk mungkin Mas Yusuf bisa menceritakan sedikit profilnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, angkatan 2017, asli Surabaya, semester 7. Sama kayak Mas Arif kemarin. Iya, sama kayak Mas Arif kemarin. Sekelas mungkin ya? Iya. Ngomong nih tentang apa ya, kan Masnya udah semester 7 ya sekarang. Gimana sih pengalamannya dari mulai awal masuk kuliah sampai sekarang ini bertahan sampai semester 7 ini? Dari awal masuk kuliah ya? Pertama kali. Pertama kali sih sebenarnya ikut masuk sini pertama ikut SNM dulu, terus nggak diterima, akhirnya SBM. Nah, untuk pertimbangan SBM-nya sendiri itu saya ngelihat yang pertama dari biaya perkuliahan. Kan saya di Surabaya, biaya perkuliahan Surabaya rata-rata hampir 3 juta ke atas, mahal. 45 ya. Nah, terus aku dapat kabar katanya kalau di Trunojoyo itu UKT maksimalnya cuma 3 juta gitu.
Ya itu saya daftar Tronojoyo. Terus untuk teknik mesinnya sendiri ini sebenarnya pilihan terakhir. Ketiga. Pilihan pertamanya saya statistika ITS, terus keduanya teknik industri. Tapi alhamdulillah masuk ke teknik mesin. Terus kan setelah itu kan ceritanya waktu pertama kali untuk masuk ke kuliah. Nah, setelah perkuliahan kan udah, maksudnya kan ini udah sampai semester 7 kan. Otomatis dari angkatan 2020 pengen tahu nih pengalaman yang didapat dari 7 semester ini dijalani di UTM sendiri. Oh, kalau pengalaman kuliah ya, yang paling berkesan kalau saya dulu itu dari semester 1 sampai semester 7 itu ospek. Dulu kan saya angkatan kedua ya. Tahu kan angkatan kedua jumlahnya nggak sampai 50, cuman 40 dulu. Terus makin berkurang. Nah, dulu waktu ospek ketika semua prodi namanya dipanggil, waktu teknik mesin dipanggil yang ngangkat cuman 5 orang. Termasuk saya. Iya. Jadi saya pikir ini teknik mesin beneran ada apa enggak sih? Dulu saya malu mengangkat tangan itu. Tapi sekarang gimana? Sekarang alhamdulillah udah makin banyak. Jadi pasti bangga buat teman yang masuk ke sini. Harus bangga dong. Harus bangga. Ini teknik mesin kita gitu. Udah masuk harus bangga gitu. Ya. Terus untuk sharing-sharing tadi tentang awal masuk kuliah kan kita juga pasti pertama kali ya Kak ya. Pertama kali ketemu dengan teman-teman di teknik mesin sendiri. Nah, dulu kan kita untuk berkomunikasi dengan mahasiswa kan lebih enak. Jadi kita perkenalan dengan teman-teman yang lain waktu ospek itu. Jadi untuk teman-teman 2020 nih, jangan lupa nanti teman-temannya dihafal juga. Soalnya nanti kita perkuliahan kan katanya untuk matkul itu kan juga perlu bantuan dengan yang lain ya. Maksudnya bukan nyontek, cuma belajar bersama gitu. Belajar bersama gitu. Mungkin bisa seperti itu ya Mas ya? Iya. Dari semester 7 itu suka duka teknik mesin, di teknik mesin itu apa aja sih Mas yang udah sampean alami gitu? Soalnya kan baru dari pertama angkatan kedua ya. Angkatan kedua malah. Pasti ada ya. Suka dukanya itu yang pertama yang paling saya suka ya dari semester 1 sampai semester 7 itu ketika tugas besar atau proyek udah kelar. Itu suka banget. Kayak beban hidup hilang. Saya juga gitu. Kalau dukanya itu waktu pengerjaannya sih, kan kita sebagai angkatan kedua kemana-mana serba keterbatasan baik alat, referensi, buku, dan dosen pengajar. Itu dulu pernah saya semester 2 mata kuliah bahasa Inggris, nggak tahu kalau semester 2020 angkatan 2020 ini katanya kan kurikulumnya ganti. Tapi kayaknya bahasa Inggris ya. Nah itu dulu 2017 semester 2 mata kuliah bahasa Inggris, dosennya nggak masuk 1 semester, cuma masuk 1 atau 2 kali. Jadi ilmunya nggak dapat tuh. Makanya teman-teman saya ke bahasa Inggris itu kurang bisa bersaing sedikit lah. Tapi masih kalau bandingin lain masih bisa. Tapi kan alhamdulillah di angkatan sekarang nanti untuk angkatan 20 insya Allah nanti dosennya kan juga udah dari luar jadi bisa full mengajar gitu. Iya, alhamdulillah. Ya. Jadi untuk angkatan 2020 nih. Nah, nanti bakal beda sama angkatan yang dulu-dulu gitu ya Mas. Ya. Harus jauh lebih baik lagi. Kalau sekarang udah baik, tapi angkatan kalian harus jauh lebih baik lagi daripada kita. Jangan lupa ya nanti di akhir episode apa sih? Akhir sesi ini. Jangan lupa nanti ada tanya jawab ya, silahkan mulai menyimpan pertanyaannya, nanti di florin di akhir ini. Ya, nanti untuk tata caranya bertanya nanti bisa di kolom komentar sama seperti yang kemarin. Iya. Terus lanjut Kak, ini ada lagi kayak kuliah perkuliahan kan identik dengan kita berinteraksi dengan dosen gitu kan. Nah, otomatis kita berinteraksi dengan dosen kan berbeda gitu dengan teman-teman seangkatan. Nah, otomatis ada tata cara berkomunikasi dengan dosen baik melalui WA maupun secara langsung. Nah, untuk etikanya itu gimana sih Kak? Secara langsung dan dengan
online gitu kan Sekarang beda kan online itu apa banyak namanya online. kebanyakan online kan, soalnya sekarang kan corona juga, Iya. ada pandemi ini gitu. Gimana sih caranya Tata berkomunikasi cara dengan gitu. dosen? Mungkin untuk etika berkomunikasi sama dosen itu kita bagi dua dulu. Yang pertama etika ketika offline sama etika ketika online. Nah, untuk kuliah offline sendiri etikanya ketika kita sedang mau menghubungi dosen sebisa mungkin jangan lewat chat terlebih dahulu, melainkan cari dulu dosennya di ruang dosen atau di sekitar fakultas, tanyakan ke dosen yang ada. Semisal beliau tidak ada di tempat, baru kita hubungin lewat WhatsApp terlebih dahulu. Nah, untuk tata cara di WhatsApp sendiri, yang pertama kita gunakan salam, terus minta maaf telah mengganggu waktunya atau bagaimana, baru langsung ke poinnya. Perkenalan dulu, perkenalan langsung ke poinnya. Nah, cukup sampai di situ. Tapi insya Allah pasti ditangkap kalau dosen masalah itu mengirim pesan. Yang nggak boleh itu telepon. Soalnya sebisa mungkin kita itu tidak menggunakan telepon kecuali memang dosen tersebut yang nyuruh. Karena biasanya panggilan-panggilan yang ada di dosen itu untuk informasi-informasi yang memang urgent sekali. Gitu. Kemudian untuk yang online sendiri, yang pertama kalau bisa yang menghubungin itu koordinasi, jangan semua teman-teman yang menghubungin tapi satu aja. Terus gunakan salam, minta maaf, perkenalan, sama masuk to the point-nya. Semisal ada pertanyaan dari teman-teman, kalau bisa ditampung dulu, kemudian ditanyakan bersama gitu. Gitu ya caranya. Jadi kesimpulannya itu kita pasti memberi salam dulu, memperkenalkan diri. Jangan kita tidak memperkenalkan diri kan, siapa dia? Oh, ujuk-ujuk tanya ini siapa, kita kan nggak tahu dosennya gitu. Dan juga satu lagi jangan di spam. Gitu. Ya. Ada mahasiswa kalau di spam itu malah. Di PPP. Nggak boleh itu. Jangan sampai kayak gitu ya, jangan sampai. Sopan. Ya. Intinya satu sopan. Waktunya juga. Tentang waktu itu biasanya dosen itu waktunya kapan gitu, Mas? Ya, paling tepat gitu. Waktu yang tepat buat menghubungi dosen itu ya dari pagi jam 8 sampai tergantung sih, setiap dosen kan ada itunya ya, punya jam kerjanya sendiri-sendiri. Ada yang nggak mau dihubungi dari atas jam 5, ada yang sampai jam 10 pun kalau beliau bisa jawab, dijawab gitu. Tapi kalau paling sopan sih memang kalau ada urgent yang benar-benar urgent, itu mungkin jam 9 lah maksimal. Kalau di atasnya jam 9 itu udah waktunya sama keluarganya gitu. Ya. Jadi kalian itu harus mengenal karakteristik dosen gitu ya, kayak iya Kak? Ya, harus menghafal gitu. Harus bisa memahami. Terus ngomong-ngomong kan perkuliahan itu pasti ada seorang itu mentargetkan dirinya sendiri, kayak tips and trick gitu loh Kak, menjalani kuliah gitu. Apa sih tips and triknya Kakak buat menjalani kuliah biar lancar ya? Kalau dalam menjalani kuliah ya, yang pertama kalian kalau bisa untuk angkatan baru lebih dekat sama kakak-kakak tingkatnya 2019, 18 gitu ya, 17 sama 16 gitu. Kalau nggak usah kalau mau semisal sungkan ke yang 16 sama 17, bisa ke 18 sama 19. Bisa tanya-tanya mengenai karakteristik dosen. Bagaimanapun 18 sama 19 itu senior kalian. Jadi pengalaman mereka di dunia perkuliahan lebih banyak, udah pernah berhadapan langsung sama dosennya. Jadi kalau mau tahu dosennya bagaimana gitu, mau menghadapi ya, semua belum pernah diajar, mungkin bisa tanya dulu gimana karakteristiknya, dosen-dosen kayak gimana. Terus yang benar-benar perlu itu selain dari sifat itu cara mengajar, karena cara mengajar dosen itu beda-beda. Ada yang dosen itu modelnya suka diskusi, ada yang cuma menyampaikan materi, ada yang malah bercerita kesana kemarin, materinya nggak kesampaian gitu. Terus suruh belajar sendiri, itu ada. Mungkin itu aja sih, catat poin-poin pentingnya gitu. Saran saya kalau kuliah seumpama
nggak nggak paham materinya, tulis poin pentingnya, kemudian cari sendiri. Semisal kalau kalian tanya tapi belum puas sama jawaban dosen gitu. Soalnya banyak dari teman-teman itu yang ketika dosen menerangkan nggak tahu, ya udah nggak tahu gitu. Ntar pasti tahu-tahu sendiri, padahal nggak bisa Nggak gitu. bisa. Kita harus berusaha dulu gitu mencari Iya. baru bisa. Terus sebisa mungkin apa ya? Ini dosen sering bilang gini saya waktu dulu saya kuliah. Semisal hari ini kita ada mata kuliah ini, kita harus belajar sebelumnya mata kuliah yang mau dipelajarin, biar nanti ketika kita berada di kelas, kita bisa diskusi dan mendapatkan info yang lebih dalam dari yang kita pelajarin itu. Jadi udah nyiapin tempatnya dulu lah, apa landasan-landasannya gitu, biar enak kita. Jadi biar nanti sama kita ada yang nggak tahu gitu kan bisa ditanyain pas waktu perkuliahan gitu ya. Iya. Oh, ya. Satu lagi. Kita kuliah itu nggak cari tentang materinya, tapi kita cari pengalaman dosennya. Soalnya dosen itu pasti punya pengalaman lebih. Kalau materi kita bisa cari di buku, Google lebih pintar dari dosen. Cuman Google nggak bisa ngasih pengalaman kayak dosen itu. Soalnya banyak sekali pengalaman dosen, misalnya dari dosen sebagai manajer gitu. Iya, banyak. Soalnya banyak inspirasi tersendiri itu dari kita dapatkan dari dosennya. Soalnya dosen banyak loh dosennya udah keluar negeri semua kan banyak. Iya, banyak. Ada profesor juga. Banyak. Jadi mereka itu pengalamannya lebih gitu. Jadi kita lebih termotivasi untuk lebih giat belajar lagi gitu maksudnya. Nah, untuk biar gak kayak kemarin kan Iya, kemarin waktunya gak cukup untuk pertanyaannya. pertanyaannya kemarin banyak, waktunya cuma sedikit. Sekarang bisa yang mau bertanya, silakan Kita tunggu ya. komen di kolom komentar. Yang mau bertanya, silakan. Sambil menunggu nih Kak. Ini kayaknya ada yang bertanya. Oh nggak ada, maaf Kak. Nggak ada. Ya. Terus Kak, ini sambil menunggu ya. Kenapa sih kita kayak sangat perlu gitu kenal dekat dengan kakak tingkat itu. Tadi kan udah disampaikan. Iya. Ya apa ya? Gimana ya? Kakak tingkat itu gimana senior, terus lebih berpengalaman. Nggak mungkin kalian nggak tahu terus tanya teman setingkat, kan belum tentu mereka juga tahu. Yang sudah pasti tahu itu kakak tingkat kalian gitu. Nanti semua kalian ada masalah apa gitu bisa tanya ke kakak tingkat tentang proyek-proyeknya, tugas besar. Soalnya apa yang kalian lalui sekarang itu sudah pernah dilalui kakak tingkat kalian. Jadi untuk teman-teman nih Kak, pesan-pesannya mungkin untuk angkatan 2020. Pesan. Iya. Untuk teman-teman sebisa mungkin ketika menjalani kuliah itu benar-benar diperhatikan, benar-benar dipelajari apa yang kalian dapat. Jangan sampai kalian kuliah di sini udah sampai semester 8, waktu mengerjakan skripsi kalian bingung mau skripsi apa, karena kalian ngerasa 7 tahun nggak dapat apa-apa gitu. Nggak ngapa-ngapain, cuma datang kuliah absen, dengerin dosen ngomong, tanya gitu, padahal kosong gitu, kan rugi. Oh ya, satu lagi untuk teman-teman teknik mesin, saya harap biasakan diri menggunakan bahasa Inggris, karena literatur yang ada itu pakai bahasa Inggris semua, rata-rata. Paling 1-2 buku doang yang pakai bahasa Indonesia. Rata-rata bukunya itu. Rata-rata bahasa Inggris semua kayaknya. Paling itu yang bahasa Indonesia paling cuma di semester awal-awal 1 gitu. Misalnya mata kuliah umum kan. Iya. Nanti udah di semester 3 atau apa gitu sudah semua. Nanti pemrograman juga pakai bahasa Inggris semua. Iya. Jadi untuk teman-teman nih pesannya juga jangan lupa untuk pelajari bahasa Inggris juga mulai dari sekarang gitu ya, sebelum terlambat. Ini ada pertanyaan Kak dari Muhammad Ul Absor. Kak, saya mau tanya, apa saja motivasi Kakak untuk bisa menjadi giat belajar? Yang pertama ya, motivasi giat belajar itu orang tua. Itu orang tua pengen saya bisa jadi sarjana, ya saya harus jadi sarjana itu. Terus semisal kalau teman-teman capek itu ya,
bosen kuliah ya refreshing dulu sebentar, nggak apa-apa refreshing, tapi jangan sering-sering gitu. Soalnya biasanya mahasiswa itu refreshingnya Sampai lupa. iya sampai lupa ke kuliah, ngopi sampai malam, kuliahnya telat gitu kan, Kacau. rugi. Sampai kadang nggak masuk gitu. Sampai kadang nggak masuk. Nggak sadar diri. Mungkin ada tambahan lagi untuk motivasinya tadi. Karena habis orang tua terus Atau mungkin bisa pakai motivasi tambahan kayak pacar atau yang lain sebagainya. dulu Nggak apa-apa. Dikit-dikit. dulu Punya, Mbak? nggak Wah. sekarang fokus dulu belajar. Oh, bagus. Terus ini ada lagi, Kak, dari Iya. Ainul Lutfi. Bentar. Assalamualaikum, Kak. Saya Ainul Lutfi dari kelompok Shaping. Kak Yusuf kan menjadikan teknik mesin pilihan terakhir tadi ketiga. Jadi apa Nggak ada ada kendala saat diterima di teknik mesin? Ada kendalanya enggak? Pertama kali itu kan. Pertama kali. Ini kendala yang kayak gimana, Mas? Mungkin kok pilihanku tempat yang terakhir gitu. Kayak Mungkin gitu. kesusahan gitu loh. Kayak aku kan juga gitu. Pertama itu ngerasa kesusahan gitu. Tapi lama-lama kan pastinya kita ada kemauan buat belajar sih. Kalau dari aku sih gitu. Kendala ngikut kuliahnya. Kayak Oh. kejar materi kan. Saya kira kendala waktu masuk sini dulu. Mungkin kayak gitu. Waktu masuk sini saya pernah kesasar ke Bangkalan Kota. Nggak tahu kampus UTM di mana. Soalnya dulu cuma dengar kampus UTM di Madura, gitu. Saya pikir di kotanya. Oh, gitu. Kalau dari kuliah sendiri ya, kalau saya pribadi kendala-kendala itu mungkin dalam bahasa-bahasa yang teknik mesin banget kayak milling, turning itu kan nggak familiar dulu. Aku kan lulusan SMA. 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 Bahasa-bahasa gitu nggak familiar, terus banyak sih sebenarnya, lebih ke bahasa bengkelnya yang nggak tahu. Kalau masalah kayak keilmuannya masih bisa diikuti sedikit-sedikit karena memang itu bahasa Inggris itu. Kalau yang lain nggak. Lagi istilah tekniknya gitu kayak Ya, yang kesulitan. istilah teknik itu yang susah. Kayak baut mur itu, Iya. rantai. Nah, makanya ini untuk angkatan 2000 untuk nama kelompoknya makanya dibuat turning, boring gitu supaya kalian itu pertama kali Udah terbiasa akrab, gitu ya, udah kan, ya. akrab. Nanti kalau pertama kali itu ini apa gitu kan. Nggak asing. Nggak gitu. Kayak yang Jadi dari asing. SMA atau MAN gitu kan mungkin ada. Kayak aku MAN. Mana? Terus ada lagi pertanyaan nih dari siapa nih? Atas. Iya. Scroll. Dari itu, dari Muhammad Irham Ramadhani dari kelompok welding. Mohon izin bertanya, tips dari Kak Yusuf bagaimana sih membagi waktu antara kuliah dengan organisasi? Terima kasih. Membagi kuliah sama organisasi ya. Mungkin kalian pernah dengar kayak gini, kuliah prioritas, organisasi totalitas. Jadi dahuluin dulu kuliah kalian. Maksudnya di sini tuh kita kerjakan dulu, dapat tugas kita langsung kerjakan. Nanti ketika sudah kita langsung berorganisasi. Nah, itu jadi kerjakan dulu tugas-tugasnya, kemudian baru kita terjun ke organisasinya gitu. Kalau mungkin bisa diginikan, seumpama kalau 24 jam gitu, dari jam 11 sampai jam 7 itu waktu kita istirahat, dari jam 7 sampai jam 5 itu waktunya kita kuliah, dari jam 5 sampai jam 11 itu organisasinya. Jadi tetap harus dibagi. Ya. Dan jangan sampai kita itu terlalu suka dengan organisasi Berat gitu. sebelah. Iya, berat sebelah, harus seimbang gitu. Harus seimbang. Terus dilanjut dari Muholis. Perkenalkan Kak, nama saya Muholis kelompok Niling. Saya ingin bertanya bagaimana sih caranya agar kita paham tentang materi yang disampaikan oleh dosen yang cukup minim cara penyampaiannya. Kan banyak dosen tuh yang menyampaikan materi itu cukup minim gitu Kak. Mungkin gimana gitu tipsnya biar kita lebih luas pandangannya tentang materi itu. Ada, ini dosen teknik mesin, materinya sedikit, malah cuma ngasih referensi dia, terus waktu kuliah dia cerita pengalamannya dia. Iya. Itu yang pertama itu bisa catat poin-poin pentingnya, kayak seumpama mungkin pasti dosen itu ngasih materi, pasti ngasih materi walaupun
walaupun nggak jelas. Tapi apa ya? Waktu ceritanya itu pasti ada berhubungan gitu. Yang pertama mungkin bisa cari literatur sendiri, atau yang mau paling gampang tanya ke senior. Mas, untuk mata kuliah ini apa aja sih Mas yang dipelajarin gitu. Nanti senior insya Allah sebisa mungkin membantu kalian. Jadi kalau kalian nggak tahu itu paling gitu ya, paling minim itu tanya ke seniornya. Jadi kalian gunanya tadi buat apa namanya dekat dengan senior itu juga gitu. Ya. Makanya di perkenalan ini dari teman-teman ingin LO juga nih. Kalian bisa tanya ke LO yang masing-masing tentang materi itu ya. Deketin LO-nya. Ya, harus itu. Terus lagi ada pertanyaan dari perempuan ini yang namanya Zidna Nafia. Assalamualaikum Kak, saya Zidna Nafia Fitrianti. Dari kelompok Shaping ingin bertanya gimana sih Kak cara menghadapi dosen yang cuek? Pengalaman kayaknya. Misalnya Kak, kalau chat dosennya tapi nggak dibalas, cuma di-read aja gitu. Nah itu gimana sih Kak? Gitu? Kalau nggak dibales cuma di-read doang. Itu kalau yang offline ya. Kalau yang offline berarti dosennya udah menerima pesan kalian tunggu aja. Tapi kalau yang online mungkin dosennya udah baca, langsung kalian lari ke platform lain. Kan dosen nggak mungkin jadi WA aja kan, pasti ada kayak Google Meet, Classroom, atau yang lain sebagainya. Kalau itu langsung cek sana aja sambil ditunggu. Memang dosen itu gitu, kadang ada yang nggak mau banyak ngomong gitu, tinggal kamu tunggu beberapa hari, kalau saya lupa diingatkan gitu. Karena dosen juga punya masalah sendiri gitu, ada yang masih sekolah, ada yang ada yang urusan keluarga, ada yang jalan bisnis. Mungkin kalau dosennya kamu chat terus mau balas, ditunggu aja sehari 2 hari. Kalau nggak dibalas setahun mungkin lagi liburan. Mungkin bisa teknik mesin itu. Iya, salah chat kamu. Salah chat gitu mungkin. Ini ada pertanyaan lagi dari Jaufil Laili Mahardika dari kelompok Boring. Ingin bertanya, apakah kakak pernah mengalami down saat kuliah? Lalu bagaimana cara kakak mengatasinya? Down. Ya, down terpuruk. Alhamdulillah sih, kalau dari saya sendiri nggak pernah sampai down banget, karena ada teman-teman yang selalu membantu, selalu itu nyiapin segalanya gitu. Oh, itu apa ya? Jangan ngerasa kalau kamu kesusahan terus itu kamu bisa atasin sendiri, itu jangan pernah mikir kayak gitu. Kalau kamu kesusahan tak tolong. Kita itu teknik mesin itu keluarga, kita itu satu, kita saling tolong menolong untuk menyelesaikan semua masalah. Semisal kamu minta tolong si A nggak dibantu, kayak mungkin si A nggak bantu itu ada alasannya. Nggak mungkin si A nggak mau bantu karena nggak ada alasan tertentu itu. Jadi mungkin di teknik mesin jarang kayak down gitu Kak, soalnya teman-temannya gitu kan juga sering bantu. Gitu. Saling menyemangati. Masuk bareng, lulus bareng kalau bisa. Kalau bisa. Gitu sih. Kalau down yang nggak tahu sih ini bisa dibilang down atau enggak sih. Dulu semester 2 awal praktikum pemrograman itu saya ngerjain laporan dari modul 1 sampai 7 salah, terus H-1 dikumpulkan. Oh gimana Kak rasanya? Gimana Kak rasanya? Itu itu kayaknya nggak boleh. Nggak boleh. Itu pusing setengah mata. Ini gimana ngakalinya? Untungnya ada teman-teman yang siap ngebantu ngasih modul mereka. Terima kasih teman-teman. Angkatan 17, terima kasih. Terus lanjut ini ada pertanyaan lagi Kak. Ini kan terakhir. Kalau yang dia bertanya silakan, masih ada waktu 16 menit ini. Dari Bimo Satria Wibowo. Assalamualaikum Bimo Satria Wibowo. Gimana itu? Assalamualaikum Kak. Saya Bimo Satria Wibowo, kelompok welding. Bagaimana cara mengatasi mental down pada diri sendiri? Bersama kayak tadi. Tapi ini untuk diri sendiri kan tadi perkuliahan. Mungkin kalau kamu mental down ya,
diingat-ingat lagi alasanmu menjalanin apa kegiatan yang kamu lakukan yang membuat kamu melakukan itu apa, kenapa kamu kan nggak mungkin kamu tiba-tiba minta Aldo gitu kan, nggak ngapa-ngapain tiduran, aduh aku gak semangat gitu. Kan nggak mungkin, pasti ada kegiatan yang kamu lakukan terus gagal. Nah, kamu simpan dulu kegagalannya, kamu lihat lagi kamu gagal apa, terus kalau kamu merasa udah sering gagal, kamu ingat-ingat lagi kenapa kamu ngelakuin ini setengah mati sampai meskipun gagal kamu coba bangkit lagi sampai kamu ngerasa ini udah mentok, itu kamu ingat-ingat lagi alasanmu melakukan ini itu karena apa. Soalnya itu motivasi utama kamu kan buat nyelesain tugas yang kamu lakukan sekarang. Motivasi dari diri sendiri itu sangat penting. Ya. Terus ini ada pertanyaan lagi nih dari Muhammad Nur Agusti Sampurno dari kelompok trading. Mohon izin bertanya Kak, bagaimana cara untuk mengatasi kesulitan penalaran dalam teori di perkuliahan? Pertanyaannya sangat. Pertanyaan terakhir ya ini. Iya. Pertanyaan terakhir. Mungkin saya bisa dibantu jawab sama teman-teman dari kesulitan penalaran dalam teori perkuliahan. Oh mungkin semisal dari salah satu matkul dari matematika dulu, dari kalkulus lah. Nah itu kan kita juga ada penalarannya dalam teori itu kan. Biasanya itu kita diulang-ulang gitu loh, teori itu kalau saya sih diulang-ulang gitu loh. Materi itu saya ulang-ulang, kerjakan soal segala macam, otomatis nanti terbentuk sendiri lah. Pemahaman itu pasti terbentuk sendiri dengan kita latihan sering-sering gitu. Kalau saya sih gitu. Kalau aku sih cari referensi banyak gitu, mulai dari jurnal, terus mulai dari Google juga, jangan lupa. Google, jurnal, habis itu baru YouTube, terus kalau nggak paham lagi tanya yang lebih paham sama cutting atau siapa gitu. Kalau aku gitu sih. Kalau saya sih tanya senior. Kayak senior. Lebih mudah. Lebih mudah. Terpercaya. Saya berperan. Mungkin ini udah selesai kayak waktu. Nggak kerasa ya. Udah selesai. Mungkin cukup sekian dari kami dan terima kasih untuk Mas Yusufnya telah hadir, telah menyempatkan waktunya jauh-jauh dari Surabaya ke sini. Surabaya dekat. Keluar aja. Terima kasih terus ngobrol bersama kita. Terima kasih atas ilmunya. Terus sekian dari kami, saya Sinta Rahmawati dan ini saya Fikri Mulatul Wahyu. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Yusuf Warahmatullahi wabarakatuh. atas segala informasinya dan ilmunya. Terima kasih juga untuk moderator Mas Vicky dan Mbak Sintanya. Setelah ini ada penyampaian rentetan per minggu. Penyampaiannya akan disampaikan oleh Mas Arief sebagai Ketua Umum. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya baik, teman-teman mendengarkan suara saya sebelumnya. Dengar kak. Oke. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk teman-teman mahasiswa baru Teknik Mesin 2020. Ketemu lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan rentetan per minggu